Bang Asraf coba lihat, sehat, nggak pakai sakit, habis pulang jalan-jalan ke Amerika, pulang olahraga, hidupnya sehat, nggak pakai sakit, sehat, meninggal. Pelajaran buat kita semua, jangan timbang nangisnya doang, ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Jangan sombong dah, jangan merasa hidup selamanya. Manusia nggak ada yang hidup selamanya, semua hidup sementara. Subhanallah, Allah kalau mau ambil nyawa seseorang udah nggak lihat umur lagi udah. Pernah ada yang nanya ke orang alim, Pak Kiai, kematian itu milik siapa? Pak Kiainya sambil senyum dia ngomong, kematian itu bukan milik orang yang udah tua, kematian bukan milik orang yang sakit, kematian milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita nunggu ibu-ibu yang di belakang merapihkan safnya, kita zikir terlebih dahulu. Mudah-mudahan hati kita bersih, pikiran kita jernih. Jadi pengajian di pagi hari ini bisa jadi manfaat untuk kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau perlu majuan lagi, majuan aja nggak apa-apa. Subhanallah. Awas ibu kena kamera. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Dirapikan duduknya, safnya. Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Boleh angkat suaranya. La ilaha. Sekali lagi. La ilaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di ujung hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata baginda Rasulullah, maka dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Mau masuk surga nggak bu? Mau besok apa sekarang? Ya kalau sekarang ya bagaimana, kayak biar mati duluan ya. Alhamdulillah
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Segala puji milik Allah, Zat yang sudah menitipkan begitu banyak nikmat dan anugerah untuk kita semua dari semenjak lahir sampai detik ini. Rasa-rasanya Allah sayang banget sama kita ya. Sampai hari ini, sampai pagi ini, jam, menit, detik ini, Allah masih kasih kita umur, usia, sehat, bisa datang ke pengajian. Allahnya baik banget sama kita. Kita yang jarang baik sama Allah. Allah gak pernah hitung-hitungan sama kita. Kita sering hitung-hitungan sama Allah. Sedekah seminggu sekali diingatnya sampai bertahun-tahun. Padahal sebaik-baiknya kebaikan kita ke orang lain adalah kebaikan yang kita lupakan. Dan sebaik-baiknya kebaikan dari orang lain kepada kita jangan pernah dilupakan. Kebaikan diri sendiri cepet-cepet lupain, tapi kebaikan orang lain ke kita jangan pernah dilupain. Ini ibu-ibu manggut-manggut paham apa terpesona melihat saya? Aduh, grogi saya ini. Mana nenek-nenek mulu lagi ini. Saya heran zaman sekarang. Emang tanda-tanda akhir zaman. Semua perempuan, ibu-ibu, emak-emak, laki orang meninggal nangis. Laki dia hidup di rumah diomel-omelin mulu. Bener gak? Lakinya siapa yang baru meninggal? Wajah-wajah gosip. Sedih gak? Laki orang meninggal nangis sesepukan, yang ada diomelin mulu. Ya itulah hidup. Coba lihat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bang Ashraf apa sih namanya ya? Ibu-ibu ngomongnya sincler, apa tahu? Emang kalau orang rada belasteran mah namanya ribet ya. Enakan orang kita. Maimunah. Panggilnya Mumun. Yang laki Abdullah. Cakep namanya Abdullah. Panggilnya siapa? Ada Dullah, ada Adul. Nama cakep Ibrahim, dipanggil Boeh. Bang Ashraf coba lihat, sehat. Nggak pakai sakit. Habis pulang jalan-jalan ke Amerika, pulang olahraga, hidupnya sehat. Orang kalau kayak Bang Ashraf artis, beda sama kita. Artis mah sarapannya aja jus. Lah jam 7 pagi artis mau udah minum jus, alpukat, jeruk. Lah coba orang kita pagi-pagi minum jus. Lah jam 9 ngoncor. Emang susah setelan perut kampung mah ya. Lah kita mah boro-boro kena jus. Sarapan apa dah? Nasi uduk, nasi ulam. Emang dari jauh bawa piring kelihatan nasi doang munjung. Padahal mah dalamnya ayam ada 2. Nggak pakai sakit, sehat, meninggal. Pelajaran buat kita semua. Jangan timbang nangisnya doang. Ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Jangan sombong dah. Jangan merasa hidup selamanya. Manusia nggak ada yang hidup selamanya. Semua hidup sementara. Bang Ashraf berapa umurnya itu ya? Apal betul. Umur laki orang apal. Umur laki sendiri apal kagak.
Itu kemarin saya lihat di berita, kan dimakamin ya, di apa namanya, Al-Azhar, apa, Sandiago Hill, 260 juta, 1 kali 2 meter 260 juta. Bayangin. Padahal kalau kita pikir-pikir, mau di Sandiago ya, mau di Sandiago Hill kek, mau di Gembrong kek, mau di Karet kek, tuh isinya sama apa kagak ya? Subhanallah. Allah kalau mau ambil nyawa seseorang udah nggak lihat umur lagi udah. Pernah ada yang nanya ke orang alim, Pak Kiai, kematian itu milik siapa? Pak Kiainya sambil senyum dia ngomong, kematian itu bukan milik orang yang udah tua, kematian bukan milik orang yang sakit, kematian milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Mau dia sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, kalau umurnya udah sampai, ajal tiba, sakaratul maut datang, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian semua takut darinya, lari darinya, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampiri kita. Makanya kematian sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Bener gak? Siapa yang mau Allah cabut hari ini, itu hak Allah, hak prerogatif, sepenuhnya hak Allah. Kalau seandainya kematian sistemnya sistem urut, enak, sesuai abjad. Contoh, misalnya malaikat maut ngumumin nih di masjid nih, masjid apa namanya ini, Bunda? Hah? As-Siddiq. Malaikat Israel ngumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah yang hari ini meninggal, yang saya cabutin, yang saya betotin, yang namanya diawali dari huruf A. Itu namanya Mpok Aisyah gak keluar-keluar rumah. Ada yang naik ke genteng gak turun-turun. Kenapa? Takut mati. A kelar, besok B. Ya Allah, itu Pak Budi ngibrit. Di rumahnya gak ada, masuk masjid, tobat. Besoknya C. Wah, yang paling enak mas saya dah, Zaki paling ujung, Z. Tapi keder juga, pas saya mati karena paling ujung, mati udah gak ada yang nguburin. Lah A sampai Y mati semua. Ya enggak? Nyariin Pak Budi udah mati tadi. Jadi itulah kematian. Alhamdulillah, ibu-ibu banyak bersyukur sama Allah. Kita masih ada aja sekarang nih, masih nafas. Itu karena Allah, satu alasannya, karena Allah masih sayang kita. Allah masih ngasih kita kesempatan buat membenahi diri, mumpung masih hidup. Kalau nyawa udah di kerongkongan, udah megap-megap, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ibu yang punya salah sama tetangga udah gak bisa minta maaf. Yang sering lawan sama lakinya udah gak bisa minta maaf, cium tangan bolak-balik lakinya udah kagak bisa. Makanya pulang dari sini cari dah lakinya, jangan laki orang. Cari lakinya, ciumin tangannya, bilang dari hati, Papa please forgive me. Wes, masih hidup. Kenapa? Nah itu
Pokoknya yang pada semua bermasalah kita doain biar pada sehat. Selesai masalahnya atu-atu. Setiap orang mah pasti punya masalah. Pak Ustadz, bagaimana caranya biar kita nggak ada masalah? Mati. Itu pun mati ngadepin masalah baru. Betul nggak? Jadi nggak mungkin kita lari dari masalah. Makanya kita datang ke pengajian ini supaya pulang dari sini entar kita bisa ngadepin hidup dengan cara yang lebih baik dari yang udah-udah, termasuk saya. Kita selama ini sering egois, sering mau menang sendiri, sering gak mau ngalah sama orang lain, ngejulit, bully, kepo. Karena apa? Karena hati kita jarang banget ingat sama Allah ya. Hati ini ingat sama Allah lempengan lagi susah sama mau mati. Tapi kalau lagi seneng jarang banget kita ingat sama Allah. Utang numpuk, anak sakit, laki nggak pulang-pulang, cicilan di mana-mana. Tuh Allah berasa deket tuh. Bener nggak? Tapi kalau habis dapat gusuran, laki ganteng, mobil bererot, rumah mewah, sering lupa sama Allah. Makanya yang Allah kasih sekarang, apapun bentuknya, apapun merek mobilnya, tipe berapapun rumahnya, bagaimanapun jogrokan muka laki kita, itu rezeki apa bukan? Musibah. Rezeki ibu. Kebaikan apapun di dunia bisa jadi Allah balasnya bukan di dunia. Tapi bisa jadi itu tabungan amal jariah. Makanya tadi saya bilang kebaikan kita ke orang lain kalau bisa jangan pakai diinget-inget lagi. Ikhlasin aja udah. Orang ikhlas itu enak ibu. Pasrah. Mohon maaf lahir batin. Kayaknya kita kalau terlalu ngegenggam dunia akhirnya sering sakit hati. Iya nggak? Kan ada cerita seorang ayah mobilnya mewah, tiba-tiba anaknya megang uang koin, terus dicoret-coret itu mobil kan, si anak tangannya dipukul sampai akhirnya nauzubillah si anak cacat. Si anak bilang ke ayahnya apa? Ayah, kembalikan tanganku lagi ayah. Cuma gara-gara sakit hati sama urusan mobil. Makanya dulu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kalau lagi ngobrol sama saya sering banget bilang, dunia mah jangan pakai taruh di hati dah. Sering sakit hati. Bener gak ibu? Dunia jangan taruh di hati, mobil jangan di hati, kagak muat. Emas jangan di hati, rumah jangan di hati, pasangan hidup jangan di hati. Semakin dalam naruh di hati semakin sering sakit hati. Orang kalau udah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Supaya nggak sakit hati, prinsipnya apa? Kita baca kok tiap hari di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita terjemahin ya, sesungguhnya salatku, wa nusuki semua ibadahku, wa mahyaya hidupku. Ibu, wa mahyaya bukan wa mayahya. Kadang udah kenceng salah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya. Yahya mana? Wa mahyaya, hak kecil. Wa mahyaya wa mamati, matiku lillahi rabbil. Semuanya hanya untuk Allah. Makanya kalau hidup udah karena Allah, aduh, masih jauh kita buat nyampe ke sono bu. Kita mah dikit-dikit emosi, dikit-dikit nggak bisa nahan hawa nafsu.
dikit-dikit kepoin status WhatsApp orang. Ibu buka WhatsApp, kan ada 3 tuh, chat, status, panggilan. Jujur, jangan ada dusta antara kita. Yang paling sering ibu kepoin yang mana? Yang ngomong ibu ya. Kita buka nih status orang kan bulat-bulat tuh, ada titik-titik hijau, makin banyak titik makin sering update status. Pas kita buka status, yang paling atas tuh yang baru update status tetangga kita yang paling kita gedeg banget. Ya elah, dia nongol lagi. Yang salah yang nongol apa yang buka? Dan nongol mau urusan dia. Kenapa berteman di WhatsApp? Nongol dah status dia. Ya. Itu belum dibuka karena jujur ibu serba salah. Gue buka takut dia tahu gue ngeliat. Ya bener gak? Gue gak buka, ntar gue susah tidur. Akhirnya dibuka gak? Oh, pengalaman. Dibuka, kan dibuka gambarnya gede ya. Mana video lagi walaupun cuma sebentar. Wah, tetangga yang paling kita gedeg lagi jalan-jalan ke Eropa. Langsung dah bimoli, bibir monyong 5 cm. Apaan nih? Ngegerutu, tahu ngegerutu? Kagak ada orang, dia yang buka handphone, dia yang buka WA, dia yang buka status, dia yang monyong, dia yang ngegerutu, dia ngomong sendiri, kan PA. Betul nggak? Udah tahu status tetangga yang paling dia gedek dibuka, lagi di Eropa jalan-jalan sekeluarga, semua anaknya ngikut. Sombong banget lu. Bagaimana nggak gila, handphone diajak ngomong. Kalau video call masih mending ada orangnya, status orang diajak ngomong. Sombong amat lu. Tibang ke Eropa aja belagu. Gue liburan kemarin Desember 3 hari 3 malam biasa aja di Citayam. Saya tanya, hidup begitu enak apa kagak? Stres nggak? Tangannya nggak bisa lepas dari handphone. WA selesai, buka apalagi? Facebook dulu. Lihat, ada orang yang baru update status di Facebook singgah. Betul nggak? Singgah, kita kalau udah gedek sama orang, dia mau singgah di mall salah, mau singgah di pengajian salah. Karena kita kalau udah kesel sama orang, jangan kata orang itu benar-benar salah, benernya aja tetap salah. Iya nggak? Padahal dia baru update status di Facebook mall. Apa namanya yang di Kuningan tuh? Kokas. Biar kerenan dikit. Update status. Alhamdulillah, kata temennya yang di Facebook nih. Alhamdulillah baru sampai di Kokas. Apa kata hati kita? Tibang ke mall aja. Ke mall salah. Dari mall temennya update lagi pengajian. Alhamdulillah pengajian di Masjid As-Siddiq daerah mana nih? Cikeas. Apa kata yang lihat? Mau langsung ngaji, apaan tuh? Mau ke mall langsung ngaji kek, mau ngaji dulu ke mall udah pasti salah. Kenapa? Karena pikirannya sama orang lain udah jelek. Dan pikiran ini jendela menuju hati. Kalau ininya jelek pasti hatinya buruk. Bagaimana caranya kalau ada pikiran jelek? Lihat status orang.
istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, langsung. Kalaupun gak lagi megang Quran, buka aplikasi Salam misalnya, Quran Indonesia, buka langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adem. Habis lihat status orang ngomel-ngomel, baca kan? Bukannya juz amma, lihat di handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Salah juga, pengen ngapir-ngapirin orang yang dibaca al-kafirun. Udah istighfar, tenangin hati. Kadang kita kebangetan iri sama orang lain, padahal belum tentu rezeki orang tuh pas sama kita loh. Bener nggak? Contoh, muka itu udah rezeki. Jadi apa adanya itu udah yang terbaik, Ibu. Saya tanya, emang Ibu pernah mesen model begini? Emang udah setelan pabriknya? Kalau seandainya bisa mesen, bisa request sama Allah, pasti Ibu minta yang paling cantik. Lebih cantik dari Lucinta Luna kalau perlu. Salah ya? Aduh, kemarin saya ada yang nanya, wartawan, Ustaz, bagaimana itu hukumnya ya? Ini kita ngomongin hukum fikih. Lagi rame nih Ustaz, yang baru di penjara itu narkoba, bla 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 segala macem. Itu gimana sih statusnya kalau orang itu kan namanya transgender. Trans itu pindah gender kelamin. Jadi orang pindah kelamin atau rubah kelamin. Kalau kayak kita inisial aja lah, LL ya. Itu kan dari laki ke perempuan. Coba deh pakai logika. Kalau laki pengen jadi perempuan, mohon maaf, masih gampang, simple operasinya. Betul nggak? Mohon maaf ya. Kelet dikit, tekuk, selesai. Ini mohon maaf nih. Ini ilmu nih. Kok ketawanya agak-agak beda gitu. Lah kan bener, kelet, tekuk, selesai. Karena kata teman saya ada dua cara. Dari tahun 70-an sampai awal 2000-an itu mohon maaf yang transgender, ini supaya kita tahu. Yang transgender sistemnya masih sistem, ini ngaji mohon maaf gak ada niat apa-apa. Sistemnya masih sistem tekuk tadi Bu. Dari tahun 70 sampai tahun 2000-an, kata teman saya yang dokter, orang kalau mau operasi nggak dihilangin, ditekuk. Disatuin, tahu dilas kali di dalamnya ya. Kalau besi sih enak dilas ya. Pokoknya masih nyatu. Makanya orang yang transgender di era 70 sampai 2000, mohon maaf, biasanya kena penyakitnya nanti di atas umur 50 ke atas. Ya namanya bukan setelan pabrik, betul nggak Bu? Ibu punya mobil, beli baru, bannya dari pabrik, setirnya dari pabrik, udah dihitung sama pabrik. Pabrik udah memperkirakan, dipakainya enak nggak? Enak. Sekarang bannya ukurannya dari pabrik, Ibu rubah-rubah. Dibikin peleknya gede, knalpotnya berisik, dipakai enak nggak? Nggak. Manusia juga sama, dipakainya enak nggak? Mobil. Ya bukan setelan pabrik ya. Tapi sekarang katanya Ibu persis kayak orang disunat. Ini ilmu ya. Kalau orang disunat, mohon maaf, kan cuma bagian ujungnya. Kalau transgender habis-habisnya udah. Kagak ada yang nyisa. Nah, nanti yang udah dipotong itu ditambel-tambelin. Kalau mobil didempul-dempulin. Ngebayangin udah ngilu Ibu. Kalau laki mau jadi perempuan masih gampang. Ini yang ribet perempuan mau jadi laki. Lo mau pakai apa? Terong.
Ini ngomongin transgender. Saya bilang ke teman-teman wartawan waktu diwawancara, orang kalau transgender nanti ketika dia meninggal, ini supaya ibu bisa nyampein ke orang lain. Ketika dia meninggal, maka prosesi melayani dan mengurus jenazahnya harus dikembalikan ke kelamin aslinya. Paham ya? Semua ulama sepakat. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sepakat. Kalau urusan transgender ketika dia meninggal, walaupun sudah operasi kelamin, tetap nanti prosesi mengurus jenazahnya dikembalikan ke kelamin asal. Tidak bisa tawar-menawar. Kenapa? Karena bagian dalamnya masih setelan asli. Kelamin bisa dioperasi, tapi rahim bisa nggak? Rahim itu setelan Allah, ibu. Sebenarnya transgender itu awalnya dalam bahasa Arab disebut dengan khuntha. Khuntha itu orok, bayi, lahir, kelaminnya dua. Kelamin ganda. Kelamin lakinya ada, kelamin perempuannya ada. Terus Pak Ustadz, bagaimana menentukan kelamin aslinya? Lihat, ketika dia pipis, buang air kecil, airnya keluar dari alat kelamin yang mana? Kalau keluarnya dari alat kelamin laki-laki, berarti dia laki-laki. Kenapa? Bagian dalamnya laki-laki. Tapi kalau air kecilnya, pipisnya keluar dari kelamin perempuan, berarti dia perempuan, kelamin laki-lakinya harus dihilangkan. Itu yang boleh dioperasi. Tapi kalau cuma sekedar fashion, kepengen jadi laki atau kepengen jadi perempuan, itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada tetangga, ibu mohon maaf, biar kata dia sholatnya udah pakai mukena kek, kemana-mana udah pakai hijab kek, tetap ketika dimandiin harus ke aslinya sebagai laki-laki. Ada artis senior transgender, nggak saya sebut nama, ibu udah paham. Sering ngobrol sama saya, bahkan saya mungkin kita manggilnya bunda ya. Itu dia sering pesan sama saya, Ustadz kalau saya meninggal, saya mau yang mandiin saya perempuan. Saya bilang, iya bunda, siap. Siap-siap aja dah. Dalam hati saya ntar juga dia mati, dia nggak tahu yang mandiin siapa. Lah ya masa dia tahu yang mandiin? Kan enggak. Betul nggak ibu? Nggak bisa. Makanya ini adalah gejala yang ada di masyarakat kita, supaya ibu paham. Bapak ibu, virus laki-laki pengen jadi perempuan itu sekarang udah di mana-mana. Saya kalau ngisi acara nih di TV-TV, di semua TV, itu yang bagian make up kagak ada yang perempuan bener. Cucok setengah matang semua. Ya jadi-jadian ibu. Lah kita kan manggil yang begini ribet ya. Kita mau panggil abang, dia pakai rok sama high heel. Kita panggil mbak, betisnya gede. Saya kalau udah gini manggilnya biasanya kakak, biar aman. Itu pernah ada tukang make up ya di Indosiar bu, saya lagi acara make up. Kalau Ramadan kan biasanya kalau di ruang make up kita suka pada ngedeprok tuh, karena nungguin buka puasa. Ngedeprok, ya Allah tuh yang setengah matang bu, duduknya depan saya, mana pakai rok mini. Lah saya depan dia serba salah. Gua nggak lihat depan gua lihat dalamnya sama gua. Udah gitu dia pakai ngomong lagi, Pak Ustadz doain aku ya, aku mau hijrah. Alhamdulillah. Mau balik jadi laki? Enggak, aku mau pakai hijab. Waduh. Parah ini urusan.
Apa banyak seperti itu? Mohon maaf Bu, yang begini mah cepet nyamber, sama kayak orang latah. Latah, ini contoh latah. Ibu jangan sering-sering godain orang latah. Biasanya jadi cepet ngikut latah, nular. Sama, penyakit mental tuh begitu. Makanya saya pesan, kalau di rumah, tetangga, keluarga, kerabat, temen, ada anak atau saudara yang udah nanda-nandain model begitu, harus konsul deh ibu, cepet-cepet. Karena bisa jadi entah temennya di sekolah, betul nggak? Entah temennya dekat rumah, wallahu alam bisawab, kita nggak pernah tahu. Kemudian Pak Ustadz, ada Pak Ustadz udah saya bawa kemana aja nih bocah, umur 13 tahun Bu, saya bawa. Ibu tahu acara siraman kolbu Ustadz Danu yang di MNC TV? Kan saya sering nemenin tuh. Tuh acara alhamdulillah 90% yang datang nenek-nenek. Dari 90%, 70% tuh nenek-nenek bengek semua lagi. Ini nanti saya mau bahas. Nah, ini yang setengah matang pernah saya bawa ke Ustadz Danu. Karena dia udah konsul ke psikolog mana aja udah susah. Bener Bu, hilangnya apa? Diapain? Dibacain doa. Ternyata yang namanya setengah mateng bukan cuma manusia, jin ada yang setengah mateng. La ilaha illallah. Udah gitu tuh jin ditanya lagi sama Ustadz Danu, kamu namanya siapa? Anggun Pak Ustadz. Nama aslinya Mahmudin. Dan ternyata ada. Nah, kalau saya ke Ustadz Danu udah kayak sahabat. Banyak yang nanya, itu benar gak Ustadz kalau ada yang kesurupan, tiba-tiba kemasukan siluman dan lain sebagainya? Ya, wallahu alam bissawab. Kalau saya melihat yang bagus dari acara ini apa? Banyak orang yang badannya pada sakit, bukan karena nggak bisa nata pola makan, bukan karena nggak bisa nata pola tidur, karena tidak pandai menata hati. Ada yang konsul datang ke Ustadz Danu, saya nemenin. Kalau saya kan bagian ceramah tuh. Ibu sakit, iya Pak Ustadz. Apanya yang sakit? Semuanya Pak Ustadz. Ya semuanya sebut. Apa? Dari ujung sampai ujung Pak Ustadz. Iya apa? Yang sakit apa? Ini Pak Ustadz, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sakit semua, sakit. Kepalanya kenapa? Migrain Pak Ustadz, sering pusing, nggak hilang-hilang, kayak orang diremes-remes. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau pusingnya datang. Pundaknya kenapa? Berat Pak Ustadz. Kayak ada yang numpang di sini, ngapa-ngapain susah. Kemudian lutut lemes, ngapa? Belum dibagi duit Pak Ustadz. Lemes aja Pak Ustadz, susah. Kadang sholat udah harus duduk. Kaki, kenapa kaki? Ya Allah, asam urat Pak Ustadz. Yang dirasain apa? Tuh urat pada asam Pak Ustadz. Pas ditanya, Ibu tapi mau jujur gak kalau mau sembuh? Iya Pak Ustadz, saya jujur. Gak apa-apa dilihat se-Indonesia, gak apa-apa. Ayo Ibu cerita kenapa sering pada sakit. Dulu sehat Pak Ustadz, saya tuh di kampung buka warung. Setahun warung saya maju, sukses. Paling maju dah di kampung itu. Dapat setahun maju, tetangga saya buka warung Pak Ustadz, lebih gede, agen lagi. Tiap hari pelanggan saya pada kabur ke sono. Saya kesel Pak Ustadz, 2 bulan di toko jalan. Ya udah saya ke dukun, saya ke paranormal. Terus saya minta ke orang disantet aja sekalian, diteluh. Ibu ketemu dukunnya, ketemu. Syaratnya suruh ngapain? Mandi kembang Pak Ustadz. Terus sama nyari ayam, apa yang hitam?
ayam cemani 3 ekor. Ya Allah, ibu lakuin, saya lakuin Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah Pak Ustaz, itu tetangga saya malah nggak ngapa-ngapa ya. Itu semua niat jahat berbalik ke dirinya sendiri, ibu. Saya ngelihat, tuh lihat, orang kalau hatinya nggak legowo, nggak nerima rezeki orang, rezeki yang ada jadi nggak ada artinya. Bener nggak? Rezeki mah udah ada yang ngatur, tenang aja. Akhirnya kenapa pengaruh kok kepala sakit, pundak berat, lutut lemes, kaki asam urat? Ya karena kepikiran terus. Kan otak di sini, Bu. Betul nggak, Bu? Kalau otak di sini, jantungnya sering iri, sering dengki, hatinya dendam kesumat, darah jadi nggak normal, suplai oksigen melalui darah jadi susah, jadi sering pusing. Itulah kenapa sebaik-baiknya hamba Allah ketika ada masalah, kesel sama tetangga, gedek sama suami, stres sama temen, caranya ambil wudhu, gelar sejadah, sholat sunnah, selesai doa sama Allah, menangislah di atas sejadah, tumpahkan semua masalah kepada Allah di atas sejadah. Pak Ustadz, saya nggak hafal doa bahasa Arab, boleh nggak saya curhat pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa resmi apa bahasa sehari-hari? Sehari-hari. Harinya hari apa? Lu mau doa ribet banget, pantesan malaikat ogah dengerin lu. Lu mau doa kebanyakan mikir, nggak doa-doa ya. Dia bahasa sehari-hari aja udah. Ingat, doa jangan ada pertama, usahakan jangan ada kalimat meminta. Kedua, apalagi ada kalimat mencelakakan orang lain. Ya. Cara doa pertama, banyak-banyak ucapin syukur. Ibu sebut aja rezeki yang ibu punya orang lain gak ada. Itu dulu biar Allah tahu kalau ibu bersyukur. Karena kalau jangankan Allah, ibu minta uang sama suami, kan harus ada caranya, betul nggak? Datengin udah pakai make up, wangi, bedak, blush on yang kanan merah yang kiri biru, baru dah gelendotan manja, beb. Paling sama lakinya dikeplak pret. Ada caranya, Bu. Suami sama, ibu kalau minta duit kan dipuji dulu. Ya Allah, ayah hari ini beda banget ah. Kenapa sih? Allah, anjas marah mah lewat. Lewat mana? Lewat mana? Kalau udah dipuji, ya Allah ayah sholatnya rajin banget ayah ya. Kata tetangga, ayah kemarin sedekah ya. Bu, suami udah digituin, Bu. Insya Allah tuh duit kagak keluar juga. Pasti dibagi insya Allah. Itu suami yang manusia, apalagi Allah. Jangan langsung minta. Kalau ada masalah, jangan langsung ke masalah. Ibu punya masalah, cerita sama saya. Kan jangan langsung ke masalah. Kayak Ustaz Danu tadi, cerita dulu, ada runutannya dulu. Orang doa sama. Ibu bersyukur dulu. Ya Allah, udah pakai mukena tahajud. Terima kasih ya Allah. Dikasih anak, laki, perempuan. Berapa banyak tetangga yang pengen punya anak sampai sekarang susah. Yang belum punya anak, ya Allah, alhamdulillah walaupun belum ada anak tapi ada suami. Nah, tetangga saya nggak kawin-kawin. Lah jangan jadi ngomongin orang sama Allah. Ya Allah, makasih atas semua. Yang lain ya Allah, lakinya kerja naik motor, saya naik mobil. Alhamdulillah. Yang lakinya naik mobil, ya alhamdulillah ya Allah. Laki saya naik motor. Yang lakinya naik sepeda, ya Allah, alhamdulillah laki saya naik sepeda ya Allah. Biarin dah, yang penting sehat, olahraga ya Allah. Rumah di Cikeas, kerja di Sukabumi ya Allah. Naik sepeda. Kata dia paling 2 hari lagi mati ya Allah. Jadi bersyukur dulu. Syarat yang pertama, kalau ibu mau berdoa pakai bahasa kita.
Jangan lupa, tetap ada bahasa Arabnya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Kalau perlu pakai zikir dulu. Astaghfirullahalazim, ilahana anta rabbana wa maulana, subhanallah 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 33. Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah 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 ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar. Itu kan pujian-pujian. Setelah dipuji baru pakai bahasa kita. Puji aja. Ucapannya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau ibu mau minta entar di ujung, ketika Allah sudah dipuji. Saya mau cerita dulu di Mekah, di Masjidil Haram. Ibu kalau tahu satu mazhab namanya mazhab Hanafi, imamnya adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini guru besar, ngajarnya di Masjidil Haram di Mekah. Muridnya ribuan, datangnya dari Yaman, dari Palestina, dari Jazirah Timur Tengah. Tiap hari kalau dia udah ngajar, Bu, subhanallah, itu yang ngaji nggak pernah sedikit. Nah, pernah suatu hari waktu dia mau ngajar, dia tawaf sunnah, ditemenin sama murid-muridnya. Tawaf sunnah, putaran pertama, dia ngelihat di Multazam. Tahu ibu Multazam? Multazam itu di Ka'bah, posisinya antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kebayang nggak? Ini Ka'bah, pintu, ada Hajar Aswad sebelahnya. Di antara itu dinamai Multazam. Putaran pertama Imam Hanafi pas lagi tawaf, dia ngelihat ada orang cacat, maaf, kecil, pendek, burikan, korengan, pokoknya jauh dari sempurna. Ini manusia udah paling apes sedunia. Kecil, apa ya? Ya pokoknya begitu dah. Udah nggak ada bagus-bagusnya. Tapi doa di depan Multazam khusyuk. Imam Hanafi ngelihat sekilas, lanjut. Putaran kedua kok makin khusyuk. Putaran ketiga orang yang maaf ya, yang jelek tadi kok netesin air mata, mulai nangis. Sekelas Imam Hanafi saja masih ada pikiran buruk sedikit. Apa kata beliau? Orang begini paling doanya isinya minta semua. Minta dikasih istri yang cantik walaupun keadaan fisiknya begitu. Minta dikasih uang yang banyak biar hidupnya gak malu-maluin. Pasti serba minta. Selesai tawaf, putaran ke-7, Imam Hanafi bilang begini sama muridnya, saya bertahun-tahun ngajar yang datang ribuan orang, tapi saya lupa untuk belajar dari orang lain. Bilang sama yang sudah nunggu saya, karena ini jadwal saya ngajar, suruh tunggu sebentar, saya mau ngaji sama orang lain. Imam Hanafi datengin orang tadi. Imam Hanafi deketin kupingnya ke orang yang tadi lagi berdoa yang sampai nangis. Penasaran, bener nggak doanya isinya minta semua? Tapi subhanallah, yang membuat Imam Hanafi lebih menangis apa? Ternyata orang cacat itu dalam semua rentetan doanya tidak ada kalimat meminta. Semuanya kalimat bersyukur dengan segala kekurangan yang dititipin Allah. Ya Rabbana, yang didengar sama Imam Hanafi, terima kasih duhai Allah atas segala rezeki yang kau titipkan dalam hidupku. Terima kasih ya Allah, segalanya tidak ada yang kurang. Kau titipkan hidup, kau titipkan nyawa. Aku menikmati hidup apa adanya. Ini yang bikin Imam Hanafi menangis kalimat berikutnya. Apa kata orang cacat? Ya Allah, aku ikhlas. Biar aku jelek di mata manusia, biar aku cacat di mata manusia, biar aku hina di mata manusia ya Allah. Tapi jangan pernah engkau biarkan aku hina dan cacat di mata engkau ya Allah. Muliakan aku di mata engkau ya Allah. Biarkan aku dihina oleh manusia, jangan pernah hinakan aku di mata engkau ya Allah. Imam Hanafi menangis, lebih terseduh-seduh dari orang cacat yang menangis tadi. Ternyata apa kata Imam Hanafi? Orang yang sebegitu cacat, sebegitu hina, penyakitnya udah banyak, fisiknya gak ada bagusnya, masih bersyukur. Kita yang udah kayak gini ibu, bisa jalan kaki, hidup nikmat, kendaraan ada, cepet sampai, nggak pernah bersyukur, rasanya kurang aja ya. Sholat
cuman sekedar ngegugurin kewajiban, belum masuk kepada perlu sama sholat. Cuman sholat biar arisan enak, sholat biar ngobrolnya enak. Sholat bukan buat ngobrolnya enak, sholat itu kebutuhan. Update status kita ke Allah ya sholat, ibu. Jujur ya, ibu sehari kalau nggak update status di IG, hidup terasa hampa. Sama, saya juga. Pasti ada aja tuh pengen bikin quotes apa gitu ya, pengen posting foto apa, ada aja. Dah kita sama Allah dikasih 5 waktu update status. Diingetin lagi, ada yang manggil muazin, subuh dipanggil, zuhur diingetin, asar dipanggil, maghrib, isya, 5 waktu. Enak. Makanya kalau ibu lagi berantem sama laki di rumah, pas azan, ibu yang harus mengawali. Papa, kita gencatan senjata dulu. Selesai. Ntar kita lanjutin lagi habis sholat. Sekarang mari sama-sama kita sholat berjamaah. Wih, cakep. Sholatnya sholat maghrib lagi. Ibu masih nahan kesel tuh. Suaminya kan jadi imam ya. Waladhdallin. Masih kesel? Amin, 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 amin. Kenapa ada sholat 5 waktu? Supaya di sholat 5 waktu itu kita membuktikan lewat gerak tubuh kalau kita itu bersyukur sama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang ini tanda apa, Bu? Orang kalau ngangkat 2 tangan tanda apa? Nyerah, pasrah. Makanya begini, Allahu Akbar. Kalimatnya Allah yang Maha Besar. Kita udah wudu, ibu udah pakai mukena, udah Allahu Akbar. Harusnya saat itu udah harus fokus. Ya. Nasihat buat saya juga. Yang punya masalah, lupain. Yang punya problematika, lupain. Yang punya suami, janganlah. Sementara fokus sama apa? Sama update status kita sama Allah. Ya Allah, ini saya lagi update status nih Allah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka harusnya ada kesadaran yang bisa menyelesaikan semua masalah kita cuma Allah yang Maha Besar, bukan kita. Seberat-beratnya masalah kita, ibu, kalau sudah Allahu Akbar, itu masalah kita serah terimakan sama Allah. Ya Allah, pasrah ya Allah. Saya disakitin, saya dihina, saya kecewa, saya dibohongin. Kalau sudah Allahu Akbar, biar Allah yang nyelesain masalah kita. Biar Allah yang nuntun. Permasalahannya, kita sholatnya serius enggak sama Allah? Gitu. Jangan ibu lagi ke Tamrin City belanja kerudungan, belum selesai nawar udah sholat. Allahu Akbar, wudu cakep, mukena rapi, sejadah wangi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, kerudungan beda goceng tadi. Mana tinggal atu lagi, masih ada apa enggak ya? Kan jadi enggak khusyuk. Bener enggak? Kata Allah, bagaimana saya mau selesain masalahnya? Terus Pak Ustadz, emang kalau orang khusyuk itu harus yang, kan ada yang sholat begitu, mohon maaf ya, kan ada kayak sholat kayak dia doang yang sholat. Allahu Akbar kabira wa katsira. Ada yang begitu, Bu. Ada yang mohon maaf, ada yang gini, mohon maaf. Ada, Bu. Meremlek sampai Allah. Maksud saya, khusyuk itu nggak bisa diukur dari fisik, dari wajah. Bisa jadi yang khusyuk justru yang biasa aja. Allahu Akbar, santai. Bisa jadi itu yang khusyuk, bukan yang kakinya lebar.
Allahu Akbar, ngangkang yang gedean, Allahu Akbar. Nggak jadi ukuran. Khusyuk itu, apa itu khusyuk? Khusyuk adalah ketika kita sudah mendapatkan nikmat di dalam sholat, merasa butuh dengan sholat, perlu. Kalau orang Malaysia nggak boleh ngomong butuh ya ibu ya, di Malaysia beda, itu bahasa yang nggak bagus. Perlu. Kalau sudah merasa perlu, ibu perlu dengan Allah. Sekarang ibu mau ketemu Allah, cara paling dekat kan sholat, betul nggak? Lewat apa lagi? Paling lewat zikir kalau lagi nggak ada sholat, maksudnya belum masuk waktu sholat. Makanya ini handphone manfaatin, cari aplikasi yang ada reminder. Ada tuh namanya Salam, ya, atau apa saya lupa, Ummah, namanya Ummah kalau nggak salah. Ummah juga bagus. Itu bisa ngingetin kita 20 menit sebelum sholat, 10 menit sebelum sholat, 5 menit sebelum sholat, udah ngingetin kita. Cuman kalau diingetin sama handphone, tahu diri. Jangan bekoar doang, bekoar, matiin. Kan gitu. Yang masuk surga siapanya? Handphonenya. Ngingetin kita terus. Justru handphone yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bukan berarti diri saya sudah lebih baik, enggak ibu. Sama-sama kita ngingetin supaya apa? Supaya segala ibadah kita itu punya efek dan punya pengaruh, ya, kepada kehidupan kita masing-masing. Bisa jadi sholat kita selama ini cuma sekedar melakukan sholat tapi belum mendirikan sholat. Karena sholat itu mendirikan, bukan hanya sekedar melakukan. Siapapun bisa melakukan sholat, tapi tidak setiap orang yang melakukan sholat bisa mendirikan sholat. Karena fungsi sholat jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat harusnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di kesempatan pengajian ini hal lain yang ingin saya sampaikan adalah mari sama-sama selesai kita dari sini, bubar dari acara ini, balik kita ke rumah masing-masing. Kalau ibu tidak keberatan, sok mangga cari kertas, ambil pulpen. Kebaikan apa saja hari ini yang pernah kita lakukan, dan keburukan apa saja hari ini yang sudah kita lakukan, disengaja atau nggak disengaja. Dan ini mah kalau iseng-iseng ya, saking kepengen tahu dalam seharian tuh kita lebih banyak keburukan apa kebaikan. Di list satu kertas bagi dua, kebaikan keburukan. Dari abis bangun tidur, coba ibu catat. Pasti sadar tidak sadar, tangan ibu akan menulis lebih banyak keburukan daripada kebaikan kita. Hari ini sudah sedekah apa belum? Kita nggak tahu. Jangan-jangan hari ini hari terakhir kita hidup, dan ternyata di hari terakhir hidup kita catatan buruk kita lebih banyak daripada kebaikan. Kan tadi udah dibahas, nggak pernah ada yang tahu ya. Rahasia yang paling rahasia di dunia ini adalah kematian kita sendiri. Nggak bisa ada yang ngukur. Ada yang udah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati. Anaknya udah nungguin warisan aja. Ada nggak pakai ngomong kayak Bang Asraf mati. Kenapa Allah rahasiakan umur kita? Supaya di setiap hari kita menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Supaya kita terus mau berbuat baik tiada henti, nggak ngaso-ngaso, nggak selesai-selesai. Hari ini mau berbuat baik terus. Kenapa? Karena kita pengen nutup hidup kita dengan kebaikan. Karena orang yang mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu akan otomatis diucapkan ketika dia penuh dengan kebaikan. Saya punya teman ibu, teman saya sekolah SD. Kerjaannya, dia kerja sekarang di rumah sakit Islam, apa yang di dekat Cempaka Mas, rumah sakit Islam Congkaputih.
Ya. Tiap hari dia ustadz di kampung, kerja di rumah sakit Islam. Kerjaan dia tiap hari cuma ngebimbing orang ngucapin la ilaha illallah yang mau meninggal. Ibu kalau di rumah sakit Islam kan saya pernah dirawat di sana tuh. Jadi kalau kita tiduran tuh di depannya ada tulisan tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditaruhnya pas di hadapan wajah orang yang lagi dirawat. Kalau nanti dia sakaratul maut, tulisannya tinggal baca. Kalau bisa baca. Iqra aja nggak lolos-lolos. Kerjaan teman saya tiap hari cuman ngebimbing. Itu dari tahun dia selesai kuliah bareng sama saya 2003. Dari tahun 2003 kemudian dia kuliah lagi 2 tahun. Berarti dari tahun 2005 sampai sekarang berapa tahun Bu? 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun tiap hari kerjaannya cuma ngebimbing orang yang mau meninggal ngucapin syahadat atau la ilaha illallah. Ketemu sama saya pas saya lagi dirawat. Sampai kaget. Wah, ini dia nih. Ini kalau yang ketemu begini asisten malaikat Israel nih. Ngobrol-ngobrol saya tanya, Ustaz, saya tanya, pengalaman Ustadz selama ngebimbing orang buat sakaratul maut apa aja? Dia senyum, dia bilang, orang sakaratul maut itu beda-beda Ustadz, kata dia. Ada yang susah banget, udah diajarin model apa aja, kagak bisa-bisa. Udah saya ajarin, udah dibimbing, pelan-pelan. La ilaha la-nya cuman a doang. La-nya yang kesebut Bu. Ada yang begitu Ustaz. Ada yang awalnya susah, saya bimbing pelan-pelan, akhirnya bisa. Ada yang hebat, nggak perlu saya bimbing, otomatis ngucapin sendiri, gampang banget. Tapi Ustadz tahu nggak masing-masing amalannya apa tuh? Kok bisa beda-beda kayak gitu? Dia cerita, yang pernah saya bimbing tanpa perlu saya arahin tiba-tiba ngucapin la ilaha illallah, Pak Ustadz, orangnya nggak pernah ngomongin orang, sedekahnya di mana-mana, sama orang tuh nggak pernah julid, baik. Salatnya subhanallah, salat sunnah, pokoknya rajin lah. Tapi ya bermasyarakat dan saya kenal. Oke, sekarang kalau yang udah dibimbing awalnya sudah terus bisa. Nah, ini STMJ nih Ustaz. Apa itu? Salat terus maksiat jalan. Tahu STMJ Bu? Salat terus maksiat jalan. Salat ya salat, ngomongin orangnya rajin. Sholat ya sholat, gedek sama tetangga nggak berhenti-berhenti. Masih ada kebaikannya, masih ada nilai khusyuknya. Itu dibimbing masih bisa. Yang saya penasaran yang mana Bu? Yang kagak bisa-bisa, ngucapin la aja udah susah. Saya tanya, itu kenapa? Nah, itu udah Ustaz dah. Pertama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ini orang merasa sombong dengan ilmu dan sholatnya. Dia merasa paling alim, merasa paling bisa. Tapi enggak juga kayak ibu nonton di sinetron. Kan sekarang sinetron lagi rame nih, yang masalah azab-azab. Ibu jangan ngebayangin kayak gitu juga, enggak. Itu kan judulnya parah-parah ya. Emak-emak tukang gosip keselak tanah kuburan. Ibu-ibu hobi belanja online, jenazah diangkut JNT. Ada yang gitu. Beda-beda. Ya enggak gitu-gitu amat. Ibu jangan ngebayangin yang kayak gitu. Nah, ternyata bagaimana sakaratul maut kita itu sangat tergantung dari keseharian kita. Ibu ingat, orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa? Itu yang jamin Allah. Sekali lagi, orang meninggal tergantung kebiasaannya apa. Kalau ibu sering tahajud, ikhlas, sujud, biasanya Allah ambil dalam keadaan sujud.
Kalau orang kemana-mana bawa Quran, dia baca Quran, di mobil baca Quran, di rumah baca Quran, meninggalnya pun biasanya dalam keadaan Al-Quran di atas dada dia. Siapa yang ngalamin Ustaz? Nggak usah jauh-jauh. Kakek saya Bu, 1996 meninggal. Saya ngelihat sendiri itu hari Jumat pagi jam 9. Pas saya samperin kamarnya, Quran di atas dia. Kenapa? Karena ternyata amalan kakek saya dulu tiap habis sholat nggak pernah bisa lepas dari baca Quran walaupun cuma 2 ayat. Itu kebiasaannya. Walaupun berapa ayat? 2. Tapi istiqomah. Habis sholat subuh 2 ayat, kadang dia hafalin, namanya udah tua ya. Habis sholat zuhur 2, habis sholat asar 2. Meninggalnya Quran di atas dadanya. Ini yang sering kita baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw warah. Meninggal tergantung kebiasaannya apa. Ibu kebiasaannya update status. Pas lagi mau ngetik nulisnya mau mati nih. Ya, tergantung kebiasaannya apa. Jadi maksud saya biasakanlah kebaikan ya. Kalau kebaikan sudah jadi kebiasaan, kebaikan jadi gampang. Tapi kalau ibu belum membiasakan kebaikan, kebaikan itu berat. Hal yang ringan-ringan saja. Contoh, saya sering sampaikan di mana-mana. Bahkan pernah saya sampaikan waktu ngaji di Cibubur. Banyak hal yang di depan kita banyak kebaikan ya. Misal ibu ada uang di tas, recehan 2.000, 5.000, 10.000. Parkir di Indomaret, pulang bawa mobil. Ibu biasa ngasih berapa? Jujur 2.000. 2.000-nya yang baru, yang lecek apa yang demok? Jujur ya, saya juga masih begitu. Di mobil nyari yang paling demok. Ini mana yang kucel nih? Kasih gitu kan. Pernah nggak ibu bayar parkir ngelebihin dari 2.000? Pernah. Berapa kali setahun? Setahun sekali. Itu juga amplop lebaran. Sekarang gini, tukang parkir biasa nerima berapa? 2.000. Oke. Ibu kasih 20. Lebihannya berapa? 18.000. Orang kalau hatinya dibahagiain seneng nggak? Seneng. Orang kalau hatinya disenengin, dibahagiain, mulutnya paling gampang ngedoa. Bener nggak? Ibu pulang dari pengajian nggak tahu kenapa tiba-tiba suami ngasih uang 10 juta, jebret. Tuh suami ibu sumpahin apa ibu doain? Ada nggak suami ngasih 10 juta ibu sumpahin? Nggak ada, pasti doain. Ya Allah papa biar sehat, berkah. Udah berdoa, ibu dicolek-colek lagi ngimpi. Orang hatinya disenengin, pasti dia gampang ngedoain mulutnya. 18.000 buat ibu kecil. Ya, nggak ada harganya mungkin. Buat saya kecil. Tapi ternyata buat tukang parkir 18.000 itu buat ngegenepin dia mau beli obat di apotek generik karena anaknya sakit 2 malam belum kelar-kelar. Dia punya uang cuman segini, ibu ngasih saat itu 18.000, ya Allah jadi 50.000 pas buat beli obat. Selesai dia markirin, dia langsung jalan ke apotek. Di tengah jalan dia berdoa dalam hatinya, ya Allah saya nggak kenal tuh ibu, tapi saya doain biar sehat, biar panjang umur, dijauhin dari musibah. Ternyata si tukang parkir ini tahajudnya lebih rajin dari kita, sedekahnya lebih rutin dari kita, puasa sunnahnya nggak pernah lepas, bajunya doang tukang parkir, padahal hatinya lebih mulia dari kita yang pakai baju koko. Ternyata subhanallah, bahkan dia punya anak yatim padahal cuma tukang parkir. Maka ketika berdoa hatinya bersih, ikhlas, Allah dengar.
diijabah sama Allah. Ibu tadi habis bayar parkir naik motor. Naik motor tahu sendiri kan, emak-emak naik motor, the power of emak-emak. Sen kanan, belok kiri. Cuma emak-emak yang bisa naik motor tapi sambil pakai bedak. Yes. Emang hebat emak-emak ya. Cuma emak-emak Bu yang bisa melakukan banyak pekerjaan di satu waktu. Contoh, kaki kanan ngepel, sedap. Tangan kanan goreng tempe, sedap. Tangan kiri gendong orok, sedap. Handphone selipin, ya, masukin. Ya halo cum, tenang aja ya, ntar arisan aman pokoknya. Oh, itu tempe mateng, lantai bersih, orok tidur, pulsa habis. Bapak-bapak suruh begitu, modar Bu. Emak-emak kelar semua. Hebat perempuan ya. Emak-emak tadi tuh yang habis ngasih 18.000 lebihannya, uang 20 naik motor. Cuek aja nih makan, pakai sarung tangan. Weh. Helm di belakang. Ya enggak, pakai kacamata deh. Wow, gede. Warnanya riben. Ada truk kontainer bodo amat. Lah emak-emak ditilang polisi digigit sama dia. Pas lampu merah biasa, emak-emak nggak mau ngantri. Lewat kiri, terabas, naik trotoar, set, jebret. Dapat lampu merah paling depan. Tiba-tiba di belakang ada mikrolet. Itu mikrolet remnya blong. Kan sering kejadian di YouTube kita lihat. Itu semua kendaraan yang depan mikrolet habis, nggak ada yang nyisa. Motor dihajar, orang pada mental. Ada yang nyangsang di pot, nyungsep ke got, banyak. Ini emak-emak di pinggir lampu merah megang stang motor. Tuh mikrolet lewat depan dia, padahalnya rem belum. Sejeger nabrak pohon, dia nggak kena. Setang sama mikrolet, sama badan mikrolet, sama stang motor dia cuman ada jarak 5 cm. Berapa senti Bu? 5 cm. 5 cm mah sekarang nggak apa-apa, nggak ada pengaruh. Tapi saat itu 5 cm nyelamatin nyawa dia. Mikrolet itu ngehajar semua, lempengan motor dia nggak kena. Beda cuma 5 cm. Ibu tahu 5 cm itu hadiah dari Allah atas doa siapa? Tukang parkir. Cuman gara-gara 18.000 ibu ikhlas, tukang parkir ngedoain ikhlas, nggak nunggu lama-lama, 15 menit Allah kasih cash on hand. Dikasih hadiah sama Allah cuma dalam bentuk 5 cm. Selamat itu emak-emak. Itulah kebaikan. Bisa jadi ibu masih sehat sekarang, masih hidup. Harusnya bisa jadi sakit. Tapi bisa sehat karena 2 tahun lalu ibu pernah berbuat baik dan sampai sekarang udah lupa sama siapa. Justru kebaikan yang ibu lupa itulah yang sekarang ibu dikasih sehat sama Allah. Maksud saya, pulang dari sini tebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Kebaikan lewat pikiran. Apa bentuknya? Husnuzon. Banyak-banyak baik sangka. Kebaikan lewat lisan. Apa? Jangan nyakitin orang. Ada masalah, duduk bareng ngobrol, jangan selesain di WhatsApp. Nyelesain di WhatsApp gak kelihatan mukanya. Betul gak? Bisa jadi kalimatnya satu, padahal yang nulis biasa aja. Cuman kitanya karena lagi bete, ini apaan sih, orang ketus amat ngomong cuman sepenggal kalimat doang, nggak efektif. Ajak duduk bareng ketemu, saya punya salah, maafin. Bu, orang nggak akan pernah menjadi hina kalau minta maaf. Sekali lagi, tidak akan pernah menjadi hina orang yang meminta maaf sama orang lain. Jadi kalau ibu sampai detik ini maklum,
Ibu punya masalah sama orang lain dan ngeganjel di hati, datengin orangnya, walaupun yang salah ibu yang minta maaf. Apa itu salah? Enggak. Apa itu menjadi hina? Enggak. Walaupun ibu di posisi yang benar. Atau jangan-jangan karena kita merasa benar, itulah yang menghilangkan amal jariah kita. Datengin aja apa susahnya. WA orangnya, teh punten, saya banyak salah, boleh nggak saya ajak makan? Ngalah aja, kenapa sih ibu hidup ya? Sekarang makan, aduh ya Allah, kalau melihat di Instagram, di Facebook, pada nggak mau ngalah orang, cuma gara-gara kesenggol di lampu merah, main bacok-bacokan. Kemarin nih banjir, yang dijarah mall apa namanya? Aeon dijarah, Bu. Berarti kan sekarang orang udah nggak lihat mana haram mana halal. Hati-hati ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian hari ini mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Saya juga orang yang lagi belajar jadi manusia lebih baik lagi. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak pernah merasa baik di hadapan orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tahu diri, rendah hati, ingat mati. Saya sering sampai di mana-mana. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Apa? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Ibu mau nyombongin sesuatu, aduh, mending tahu diri deh. Semahal-mahalnya cincin juga nggak ada yang dibawa mati. Mau disombongin bagaimana juga ya, mau begini-gini juga tetap aja. Mau kemana Bu Haji? Mau ngaji. Sampai jam berapa Bu? Jam 5. Dibawa mati gak? Enggak. Ibu kerudung harga 500.000, baju 8,5 juta, kaos kaki 5.300. Atas sampai bawah ada yang dibawa mati gak? Udahlah, kita nggak usah sombong ya. Capek. Bener deh. Ibu naik mobil apapun sekarang nikmatin, Bu. Nikmatin. Ibu punya mobil cicilan Ustaz, nikmatin. Itu emang boleh nggak Ustaz? Urusan masing-masing itu mah. Ya. Sekarang mah banyak cara bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup. Yang penting kuncinya orang yang menikmati hidup, apapun yang sudah Allah kasih itu jadi nikmat. Tapi orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah orang yang ketika dikasih nikmat, justru nikmat itu jadi membuat hidup dia tidak nikmat. Dia terpenjara, resah, gelisah, gundah, gak pernah tenang. Itulah dunia yang membuat jadi kita fitnah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah ini kita doakan mudah-mudahan majelis taklim An-Nuriyah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiprahnya semakin manfaat buat orang banyak ya. Saya juga senang kemarin saya sama istri saya kan dia bikin istiqomah squad apa namanya saya nggak tahu tuh. Saya ajak ngasih bantuan ke Bogor. Ya maklum deh ya namanya emak-emak ya. Sebelum berangkat saya ingetin semuanya. Saya bilang, ibu-ibu, emak-emak semua, kita mau ke musibah. Jadi mohon maaf, saya bilang ya, yang pakai ini itu segala macam supaya nanti orang nggak jadi nilainya gimana-gimana. Kita taruh di tas dulu sementara. Oh gitu Pak Ustadz, iya. Tetap aja di sana mau dipakai lagi, gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Supaya apa? Minimal mau ngikut ngasih bantuan aja udah alhamdulillah kan nggak semua mau ya. Kita baca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.